Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Wiki Adrian kembali menjumpai Anda dalam program Market Review, program yang akan membahas berbagai macam isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami dapat Anda saksikan di www.idxchannel.com dan inilah Market Review selengkapnya. Ya, meski berstatus sebagai negara maritim, konsumsi ikan dan juga produk laut per kapita penduduk Indonesia masih terbilang rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Rata-rata tingkat konsumsi ikan dan juga produk laut di Indonesia baru di bawah 50 kg per kapita per tahun. Bagi pelaku industri di industri perikanan, kondisi ini menjadi peluang bisnis yang menarik. Konsumsi ikan per kapita penduduk Indonesia masih terbilang rendah dibandingkan negara-negara tetangga. Jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, negara tersebut mengkonsumsi ikan 70 kg per kapita per tahun. Sementara Singapura mengkonsumsi ikan 80 kg per kapita per tahun. Di Jepang, konsumsi ikan per kapita penduduknya bahkan mendekati 100 kg per kapita per tahun. Dikutip dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas Badan Pusat Statistik, konsumsi ikan tertinggi di Indonesia saat ini dipegang oleh Provinsi Sulawesi Tenggara atau Sultra. Penduduk di Sultra menempati posisi teratas dalam hal konsumsi ikan dengan konsumsi ikan segar per kapita per bulan sebesar 3,16 kg per bulan atau 37,92 per tahun. Konsumsi tersebut tak hanya menghitung jumlah konsumsi ikan segar, namun juga termasuk produk perikanan lain seperti udang, cumi, dan kerang. Masih menurut BPS, konsumsi ikan segar terendah ditempati oleh Yogyakarta dengan konsumsi ikan segar per kapita per bulan hanya sebanyak 0,64 kg. Sementara dari sisi pengeluarannya, posisi tertinggi ditempati Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu sebesar Rp92.312 per kapita sebulan. Sedangkan terendah di Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar Rp16.790 per kapita sebulan. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas pasar produk perikanan ataupun spesifik mengenai komoditas udang, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Martinus Susilo, Direktur Utama PT Pancamitra Multiperdana Tbk, dan juga Bapak Christian Jonathan, beliau adalah Investor Relation dari PT Pancamitra Multiperdana Tbk. Selamat pagi Bapak-Bapak. Pagi. Terima kasih sudah bergabung di Market Review, sehat selalu. Dan bicara mengenai PT Panca Mitra Multiperdana Tbk, hari ini melaksanakan IPO tanggal 18 Desember 2020. Selamat sebelumnya, semoga kemudian PMMP semakin sukses. Tapi sebelum kita bahas mengenai IPO-nya, saya ingin membahas sedikit mengenai pasar ekspor komoditas udang dan produk olahannya. Saya ke Pak Martinus terlebih dahulu. Seberapa menarik sebetulnya Pak Martinus? Kalau pasar ini sangat menarik ya, dalam artinya pasarnya luas sekali. Hampir Amerika, hampir seluruh dunia sebenarnya pasarnya. Cukup menjanjikan kalau saya bilang. Dan demand-nya makin tahun makin meningkat. Karena konsumsi per kapita udang itu kayak di Amerika, setiap tahun naik sekitar 7% lebih per kapitanya. Itu untuk dunia begitu ya? Itu tadi yang 7% itu di Amerika, Pak. Oh baik. Konsumsi udang per kapita. Ada market spesifik yang kemudian PMMP target untuk marketnya Pak Martinus? Negara mana saja? Sebenarnya market kami yang banyak itu Amerika dan Jepang. Ya, tahun 2021 strategi kami akan penetrasi lebih dalam lagi untuk market Amerika. Terutama dengan produk-produk value added, produk-produk ready to eat, produk-produk value added. Artinya berarti memang permintaan udang dan juga olahannya di Amerika sangat-sangat menarik begitu, dan untuk memenuhi kebutuhannya di sana memang diperlukan impor gitu ya. Dan setiap 7% setiap tahun. Apakah itu juga kemudian terjadi pada saat pandemi ini Pak Martinus? Pandemi ini malah justru selama pandemi ini tahun ini sales kami malah naiknya 14% malahan, karena memang kami banyak kerja dengan retailers, dengan supermarket. Ya, kita tahu sekarang orang-orang banyak yang semua pada WFH, restoran pada tutup semua. Jadi mereka kalau ingin makan udang yang enak, mau nggak mau beli dari supermarket yang udah value added, mereka di rumah tinggal
langsung serve aja gitu. Baik, saya ke Pak Christian. Pak Christian bicara mengenai operasional perusahaan yang sudah berjalan sekian lama lah. Penting apa kemudian keberadaan dari investor untuk mendukung tumbuh kembang dari perusahaan? Ya Pak, IPO ini juga sebagai langkah strategis perusahaan Pak. Walaupun selain mencari alternatif pembiayaan Pak, ini juga membuat perusahaan kita dapat menyajikan penerapan tata kelola perusahaan Pak ya, di sisi yang lebih baik. Yaitu terutama pada aspek transparansi, keterbukaan, akuntabilitas, responsibility, independensi, dan fairness Pak. Itu yang kita ingin pengen. Ya, kita ingin melakukan ke depannya ke perusahaan sebagai perusahaan TBK sehingga perusahaannya dapat lebih profesional Pak dalam menjalani kegiatan usahanya Pak. Baik, ini kemudian bukan hanya sebuah mekanisme pendanaan saja, tapi menjadi trigger agar perusahaan lebih profesional dan skalanya juga kemudian menjadi sebuah perusahaan yang berskala global. Baik, Ya, Pak. Kita tarik sedikit ke belakang. Sebelum kemudian melakukan IPO, Pak Christian, mekanisme pendanaan yang biasanya ditempuh oleh perusahaan seperti apa? Sebelum kita IPO Pak, kita lebih banyak menggunakan sebuah pendanaan kepada perbankan Pak. Sehingga emang IPO ini menjadi alternatif pembiayaan buat kita Pak, dengan cost of fund, biaya pendanaan yang lebih murah bagi perusahaan. Baik, oke. Saya ke Pak Martinus lagi. Pak Martinus bicara mengenai market-market yang memang menjadi concern dari perusahaan. Salah satunya adalah dari Amerika Serikat. Kemudian tadi sebelum kita mulai, ada pasar lain yang digarap oleh perusahaan. Salah satunya adalah Jepang. Bicara mengenai kualifikasi ataupun mungkin produk udang dan juga olahannya lah mengenai dua negara ini terkenal sebagai dua market yang cukup detail bicara mengenai kualifikasi produk yang diimpor ke sana begitu ya. Bagaimana sebetulnya dari perusahaan dapat memenuhi kualifikasi produk udang dan produk olahannya ke dua negara ini? Oke, memang kalau dari segi kualifikasi dan standar mutu, Jepang dan Amerika ini salah satu yang tertinggi ya. Karena kami tapi memang we've been in the business dari tahun hampir lebih dari 30 tahun sebenarnya. Jadi kami punya history yang panjang dan punya pengalaman yang panjang, punya expertise untuk memenuhi standar-standar itu, baik dari segi mutu maupun dari segi sertifikasi. Jadi kalau kita jual udang ke Amerika ini nggak cuma jual udangnya aja, jadi di luar udangnya harus bagus, kualitinya oke, juga sertifikatnya harus jelas dan juga traceability-nya jelas gitu. Jadi kalau mungkin orang kalau kita di domestik ya beli udang beli aja nggak cek ini udang asalnya dari mana, sertifikasinya apa. Kalau untuk kita kerja retail market di Amerika, di Jepang itu standarnya nggak cuma quality aja, tapi ada standar sertifikasi, ada standar social compliance-nya juga. Dan itu tiap tahun diaudit memang. Baik, oke. Setiap tahun di audit ini kemudian sangat-sangat menarik begitu ya. Oke, saya berbincang beberapa kali dengan teman-teman eksportir di beberapa komoditas. Jika kemudian berhasil menaklukkan pasar Amerika, artinya untuk melakukan penetrasi ke market-market lain ataupun negara-negara lain akan lebih mudah. Betul atau tidak seperti itu, Pak Martinus? Saya rasa kalau kita bilang itu, kalau memang kita sudah biasa ekspor ya Pak, kita udah biasa ekspor, kita tahu udah ada quality, kita udah tahu standarnya, kita udah tahu sertifikasinya, itu ya bisa dikatakan seperti itu. Karena tiap market itu standar sertifikasinya walaupun beda, tapi sebenarnya platform ininya sama, prinsipnya sama, walaupun bajunya beda-beda mungkin ya. Baik. Ya. Secara produktivitas sendiri, Pak Martinus, sejauh mana ini kemudian dapat memenuhi permintaan dari pasar yang memang setiap tahunnya Anda tadi sempat sampaikan untuk pasar Amerika sendiri, growth-nya setiap tahun naik 7% begitu. Artinya secara kuantitas ataupun mungkin secara volume, bagaimana sebetulnya perusahaan mengejar volume yang kemudian diinginkan oleh market Amerika? Jadi begini, makanya kami dari tahun 2014 itu kami tiap tahun bangun pabrik sampai akhir yang tahun lalu. Tahun ini aja kami nggak bangun karena kemarin ada pandemi, kami nggak sempat bangun. Jadi tapi nanti Januari ini kami akan bangun satu lagi karena memang demand-nya itu tumbuh terus, sedangkan kapasitas produksinya udah maximize, utilization rate-nya udah 90-100%. Jadi ya mau nggak mau memang kami harus menambah kapasitas produksi dengan cara nambahin pabrik memang. Baik,
Dan itu juga mungkin menjadi salah satu alasan kenapa kemudian ingin diperoleh pendanaan dari IPO, ekspansi perusahaan, dan salah satunya adalah mungkin untuk menambah pabrik. Kita bahas spesifik nanti di segmen berikutnya. Tapi saya ke Pak Christian terlebih dahulu. Pak Christian, bicara mengenai penyesuaian secara kultur perusahaan lah sebelum melakukan IPO, karena bicara mengenai bagaimana sebetulnya sebuah perusahaan terbuka beroperasi ini tidak hanya melibatkan pihak internal saja, ada pihak lain, artinya ada investor yang kemudian mengkoleksi sahamnya sebagai portfolio investasi mereka lah. Sejauh mana sebetulnya secara kultur perusahaan PMMP ini melakukan banyak penyesuaian lah? Ya Pak, mungkin salah satu penyesuaian yang kita lakukan Pak setelah IPO ini Pak, mungkin kayak adanya kita mendirikan sendiri ya, membuat divisi investor relations Pak dan corporate secretary yang tujuannya adalah menjadi juru bicara perusahaan Pak ke pihak eksternal Pak, baik itu ke investor dan ke regulator Pak, sehingga ke depannya nanti apa yang kita lakukan dan apa yang ada di dalam perusahaan bisa menjadi terbuka kepada publik dan terpercaya akuntabilitasnya Pak, sehingga kita menjadi perusahaan yang lebih transparan kepada publik harapannya ke depan. Baik. Oke, pentingnya adanya divisi investor relation ini kemudian sekalian juga edukasi dan juga sosialisasi lah ya untuk perusahaan-perusahaan yang mungkin bercita-cita ingin melakukan IPO. Pentingnya divisi ini tuh seperti apa? Ya, pentingnya divisi ini Pak, sehingga nantinya Pak mungkin untuk seluruh informasi publik yang akan konsumsi oleh publik Pak, tidak ada perbedaan dan tidak ada ketidakadilan Pak kepada semua pihak yang menerima informasinya Pak. Jadi harapan kita sebagai perusahaan publik ini dapat memberikan keadilan kepada seluruh investor tentang informasi perusahaan tanpa memandang seberapa besar investasi mereka di dalam perusahaan kami Pak. Itu kan salah satu aspek GCG kita Pak yang kita pengen Pak, yang kita juga pengen utamakan Pak ke depannya. Baik. Bicara mengenai bagaimana sebetulnya perusahaan tata kelolanya begitu ya setelah melakukan IPO lebih transparan, kemudian juga lebih profesional, dan divisi dari investor relation juga ini kemudian akan mensupport di situ. Baik, masih ada beberapa segmen, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, dan pemirsa tetap di Market Review, usai jeda kami akan segera kembali.